Barat yang lebih lemah. Pada tahun 410, Alaric berhasil menaklukkan dan menjarah kota Roma, sebuah peristiwa yang mengguncang dunia saat itu. Puncak kejatuhan Kekaisaran Romawi Barat terjadi pada tahun 476 Masehi ketika Odoacer, seorang panglima militer Jermani, menyerbu Italia dan menggulingkan Kaisar Romulus Augustulus. Tahun ini dianggap sebagai momen kunci dalam kejatuhan Kekaisaran Romawi Barat yang telah berdiri selama hampir 1000 tahun. Tindakan Odoacer ini mengakibatkan berdirinya kerajaan Italia yang baru, yang secara resmi menandai akhir dari Kekaisaran Romawi Barat yang pernah berjaya. Kejatuhan Kekaisaran Romawi tidak hanya disebabkan oleh serangan kelompok barbar yang mengambil sebagian wilayah dan mendirikan kerajaan kecil mereka sendiri, tetapi juga oleh ketidakstabilan internal dan eksternal yang berlarut, dan faktor-faktor seperti ketidakpuasan sosial, inflasi, dan ketidakstabilan ekonomi juga turut berkontribusi dalam proses runtuhnya kekaisaran yang pernah berkuasa begitu besar itu. Salah satu dari berbagai faktor yang berkontribusi pada kejatuhan Romawi adalah ukuran kerajaan yang sangat luas pada masa itu. Hal ini membawa sejumlah masalah. Salah satunya adalah kesulitan dalam komunikasi. Berita dari perbatasan wilayah bisa memerlukan waktu berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan untuk sampai ke ibu kota kerajaan, yang menyebabkan pengaturan dari provinsi-provinsi yang berada jauh dari ibu kota menjadi semakin rumit. Selain itu, pendapatan dari wilayah kerajaan barat terus menyusut karena adanya perang yang berkepanjangan, baik melawan suku-suku barbar maupun perang saudara internal yang menguras anggaran negara terutama untuk gaji para tentara. Ini berdampak buruk pada pengembangan infrastruktur dan proyek-proyek sipil yang menjadi terabaikan. Selain itu, salah satu alasan penting lainnya adalah ketidakefektifan dari kepemimpinan dari beberapa kaisar. Banyak pemimpin Romawi pada masa itu tidak mampu memahami sepenuhnya tanggung jawab mereka, dan terkadang karena sistem warisan kerajaan, kekuasaan kadangkala jatuh ke tangan anak-anak yang kurang kompeten. Bahkan kaisar terakhir, Romulus Augustulus, masih berusia 16 tahun ketika dia digulingkan dari tahtanya, yang menunjukkan ketidakstabilan dan kebingungan dalam kepemimpinan terakhir Kekaisaran Romawi Barat. Dengan runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat, Eropa Barat memasuki periode yang dikenal dengan zaman kegelapan atau Dark Ages. Periode ini ditandai dengan penurunan signifikan dalam stabilitas politik, kemerosotan ekonomi, dan terputusnya kemajuan intelektual yang pernah dicapai oleh Romawi. Sementara itu, Kekaisaran Romawi Timur yang selalu lebih makmur dan kuat melanjutkan eksistensinya sebagai Kekaisaran Bizantium hingga memasuki abad pertengahan Eropa. Walaupun banyak yang mengatakan bahwa kejatuhan Romawi terjadi di abad kelima, tapi yang sebenarnya terjadi, kerajaan bagian timur Romawi tetap bertahan dengan berbagai generasi kaisar selama hampir 1000 tahun setelah kejatuhan Romawi Barat. Dan sekarang kita lebih mengenal kerajaan ini sebagai Byzantine Empire atau Kekaisaran Bizantium, nama yang digunakan untuk membedakan yang mana Kekaisaran Barat Romawi dan yang mana Kekaisaran Timur. Bizantium dikatakan berdiri di tahun 330 Masehi ketika Konstantin yang Agung, kaisar pertama Romawi yang merupakan seorang Kristen, memindahkan ibu kota Romawi ke Bizantium, yang nantinya berganti dengan Konstantinopel, yang kita kenal sekarang sebagai Istanbul. Setelah kematian Konstantin, kerajaan Romawi terbagi menjadi dua di bawah kedua anaknya, dan ini sering dikatakan sebagai awal dari kerajaan Bizantium. Bizantium memiliki provinsi-provinsi dengan pendapatan yang paling tinggi, memiliki perbatasan yang lebih terlindungi dan populasi yang lebih luas. Bizantium yang mewariskan teknologi dan seni budaya dari Romawi berhasil mengungguli kerajaan lain dalam kemajuan negaranya. Pada abad ke-7, Kekaisaran Bizantium terlibat dalam serangkaian perang yang berkelanjutan dengan Kekaisaran Sasania Persia, membuat kedua kekaisaran ini semakin melemah dan mempersiapkan jalan bagi kejatuhan mereka. Di abad ini juga, pasukan Islam yang dipimpin oleh para penakluk Arab masuk sebagai kekaisaran ketiga dan akhirnya berhasil mengambil alih Persia pada tahun 628 Masehi. Arab terus melakukan serangkaian upaya untuk menaklukkan Konstantinopel. Pertama kali mereka mencobanya pada tahun 674 sampai 678 Masehi, dan kemudian lagi pada tahun 717 sampai 718 Masehi. Dan kedua serangan tersebut gagal karena pertahanan Konstantinopel yang tidak tertembus. Salah satu penemuan mengagumkan dari Romawi Timur adalah penemuan sistem suar yang membentang sepanjang kekaisaran, yang sekarang mulai dari Yunani sampai ke Turki.
membentang lebih dari 700 km, memungkinkan wilayah kekaisaran ini untuk memperingatkan kaisar akan adanya pasukan penyerang dalam waktu 1 jam setelah melihat mereka di perbatasan. Belajar dari Romawi dulu yang membutuhkan waktu berminggu-minggu agar informasi tersampaikan. Konstantinopel sebagai pusat dari Bizantium terus-menerus menjadi target dalam peperangan dan telah dikepung berkali-kali dan tidak pernah sekalipun terjatuh selama beberapa abad. Pada tahun 1054 Masehi, terjadi perpecahan Kristen antara Gereja Ortodoks Timur dan Gereja Katolik Roma yang memperlemah solidaritas yang ada di dalam internal Kekaisaran Bizantium yang merupakan negara Kristen Ortodoks. Tahun 1096 atas seruan dari Paus Urbanus II yang ingin merebut kembali tanah suci mereka di Yerusalem yang merupakan tanah dalam kuasa Muslim pada saat itu, pergi melewati Konstantinopel. Ini dinamakan sebagai Perang Salib Pertama dengan tentara yang dinamakan pasukan salib yang terdiri dari tentara Kristen dari berbagai negara Eropa. Serangan melewati Konstantinopel ini menciptakan ketegangan antara pasukan salib Kristen dan Kekaisaran Bizantium karena ketidaknyamanan besar yang diciptakan pasukan salib. Meskipun Kekaisaran Bizantium mendukung mereka, namun Bizantium yang merupakan kekaisaran berbasis Kristen tetap mendukung perang salib kedua dan ketiga dan tetap berakhir pada kekecewaan satu sama lain dan ketegangan yang semakin tinggi. Dan pada perang salib keempat yang terjadi pada tahun 1203, pasukan tentara salib Prancis dan Venesia membuat kesepakatan dengan Alexios Angelos, putra dari kaisar yang telah digulingkan. Dia menjanjikan kekayaan besar kepada pasukan salib dengan mendukungnya untuk merebut kembali tahta yang seharusnya milik ayahnya dari pamannya. Alexios berhasil, tetapi setelah 1 tahun, penduduk memberontak dan Alexios sendiri digulingkan dan dibunuh. Jadi, pasukan Alexios yang tidak dibayar mengalihkan agresi mereka ke Konstantinopel. Mereka menyalakan api besar-besaran yang menghancurkan banyak sekali karya seni dan sastra kuno pada abad pertengahan, meninggalkan sekitar sepertiga penduduknya kehilangan tempat tinggal. Kota ini kemudian direklamasi 50 tahun kemudian oleh Kaisar Romawi Michael Palaiologos. Tetapi kekaisarannya yang dipulihkan tidak pernah mendapatkan kembali seluruh wilayahnya yang telah ditaklukkan oleh tentara salib. Pada abad ke-15, Kekaisaran Bizantium adalah negara yang sudah terpecah belah dan melemah. Wilayahnya telah menyusut secara signifikan, dan Konstantinopel adalah satu-satunya kota besar yang masih dikuasai oleh kekaisaran tersebut. Sultan Mehmed II yang juga dikenal sebagai Mehmed the Conqueror atau Mehmed Penakluk, dia memiliki tekad untuk merebut Konstantinopel dan mengakhiri kekaisaran Bizantium. Mehmed II menyiapkan dengan matang rencana pengepungan dan membangun armada besar, termasuk kapal-kapal besar yang bisa diseret di darat untuk mengepung kota dari darat dan laut. Pengepungan Konstantinopel dimulai pada tanggal 6 April 1453. Mehmed II dan pasukannya mengepung kota dengan benteng-benteng, meriam-meriam besar, dan armada laut yang kuat. Pengepungan berlangsung selama berbulan-bulan dan pasukan Bizantium yang dipimpin oleh Kaisar Konstantinus ke-11 berjuang dengan gigih untuk mempertahankan kota. Konstantin ke-11 paham bahwa Sultan dari Kerajaan Ottoman, Sultan Mehmed II, menginginkan kota Konstantinopel. Dia menyadari bahwa perang tidak akan bisa dihindari, dan kemudian dia beralih ke kekuatan Kristen di barat Eropa. Namun perpecahan yang sebelumnya terjadi telah membagi gereja menjadi 2 bagian. Konstantinus ke-11 menawarkan Paus Nikolas V untuk menyatukan kembali kedua gereja tersebut. Namun ia terlalu melebih-lebihkan pengaruh Paus terhadap kekuasaan barat. Inggris, Prancis, dan Spanyol menjadi waspada terhadap pertumbuhan kekuasaan Paus, dan mereka sudah kelelahan dengan perang yang terus mereka lakukan. Pada akhirnya yang bisa disumbangkan barat untuk pertahanan Konstantinopel hanyalah beberapa ratus sukarelawan bersama dengan sekitar 2 lusin kapal dan sejumlah perbekalan. Secara total, Bizantium mampu mengarahkan kekuatan yang hanya terdiri dari 7.000 orang untuk bertahan di dalam kota melawan sekitar 50 hingga 80.000 pasukan Ottoman. Meskipun pasukan Ottoman sangat besar, Konstantinopel memiliki benteng yang sangat kuat, sehingga ada banyak alasan untuk percaya bahwa kota ini dapat bertahan sampai bantuan dari barat tiba. Dengan sistem tembok, menara, dan benteng yang luar biasa, kekuatan kecil yang berjumlah 7.000 orang dapat dengan mudah bertahan. Pada tanggal 29 Mei 1453, pasukan Ottoman berhasil menjebol tembok Konstantinopel setelah serangan besar-besaran. Konstantinus ke-11 konon tewas saat memimpin pasukannya melawan para pembela Turki. Sementara sumber lain menyebutkan bahwa ia gantung diri saat melihat kekalahan yang tak terelakkan.
Konstantinopel, kota paling kuat yang sebelumnya bertahan hampir 1000 tahun, akhirnya tumbang di tangan Sultan Mehmed II. Namun, nasib Konstantinopel terdokumentasi dengan baik ketika Sultan menghadiahi pasukannya yang menang dengan penjarahan dan kekerasan tanpa batas selama 3 hari. Dan dikatakan ketika Sultan mengabaikan kehancuran besar yang disebabkan oleh anak buahnya di kota legendaris tersebut, dia meneteskan air mata dan berkata, "Betapa kota yang kita miliki diserahkan kepada penjarahan dan kehancuran." Dengan jatuhnya Konstantinopel, Kekaisaran Bizantium secara resmi berakhir. Ini adalah akhir dari Kekaisaran Romawi Timur yang telah berlangsung selama berabad-abad. Kemenangan Sultan Mehmed II dalam penaklukan Konstantinopel menjadi awal dari Kesultanan Utsmaniyah yang akan menjadi kekaisaran besar yang mendominasi wilayah tersebut selama berabad-abad. Dan Sultan Mehmed II menyebut dirinya sendiri sebagai Kaisar Irum, yang dalam bahasa Turki berarti Caesar atau Kaisar. Jatuhnya Konstantinopel juga mempengaruhi sejarah Eropa secara keseluruhan karena mengubah rute perdagangan antara timur dan barat yang pada gilirannya memicu eksplorasi dunia baru oleh bangsa-bangsa Eropa yang nantinya memotivasi mereka untuk melakukan penjajahan yang akan berpengaruh ke negara-negara Afrika dan Asia termasuk Indonesia. Sejarah Kekaisaran Romawi adalah cerita panjang dan kompleks tentang kejayaan, kemunduran, dan perubahan besar dalam peradaban manusia. Kejatuhan Republik Romawi, kejatuhan Romawi Barat, dan akhirnya kejatuhan Romawi Timur mengilustrasikan bagaimana perjalanan Kekaisaran Romawi yang agung dan dipercaya tidak akan pernah tumbang pada akhirnya mencapai kehancurannya. Namun, Romawi mungkin telah jatuh sebagai kekaisaran politik, tapi warisan budaya, hukum, teknologi, dan pemikiran filosofisnya akan terus hidup dan akan terus memengaruhi dunia hingga saat ini. Sejarah Romawi adalah sumber inspirasi dan refleksi, mengajarkan kita betapa pentingnya kestabilan, kepemimpinan yang bijaksana, dan keberagaman dalam membangun peradaban yang berkelanjutan.